Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul ayah. Hadirin, mari sama-sama kita haturkan puji berserta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Semoga senantiasa langkah yang kita gunakan untuk capai kewajibannya, ibadahnya, Allah senantiasa menjadikan langkah tersebut pahala dan penghapus dosa. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Pada hari ini insyaallah kami akan bahas tentang salah satu dari arkanul Islam, yaitu tentang zakat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita di dalam rukun Islam. Salah satunya min arkanil Islam, yaitu, dan juga zakat juga ada jenis-jenisnya. Termasuk yang kita wajib untuk melaksanakannya, yaitu kemarin tuh zakat fitri, zakat fitrah. Nah, selain daripada itu apa? Ada dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin al-amwalatul lati tanza'u fiha, bahwasanya harta benda yang wajib dizakati. Az-zakatu sittatu anwa'in, yaitu ada 6. Yang pertama an'amu wan naqdan, yaitu adalah hewan ternak. Nah, kalau hewan ternak tuh biasanya ada zakatnya, kayak kambing. Kalau udah 40 kambing, maka zakatnya nisabnya itu 40 kambing. Tapi kalau zakatnya dia 1 kambing gitu. Dari 40 kambing tersebut. Wan naqdan wal musta'aratu wa amwalatu tijarati wal jihbuha rubu'u usyri qiyamihi arudin, yang mana yang kedua adalah emas dan perak, atau disebut zakatnya itu zakat mal. Zakat mal, kalau tadi zakat an-na'am, zakat peternakan. Wal musta'aratu wa amwalut tijarah, yaitu ada juga yang ketiga zakat tumbuh-tumbuhan, yaitu pertanian. Jadi kalau misalkan kita bertani, ya, kita nanam sesuatu tanaman yang bisa berbuah hasilnya, kayak misalkan padi atau ya perkebunan lah ya, yang bisa dijadikan fulus hasilnya, kayak mungkin perkebunan anggur, jagung dan sebagainya. Ketika sudah mencapai nisabnya atau batas dari zakat tersebut, itu ada 2. Yang pertama, kalau misalkan perkebunan tersebut yaitu tidak melalui didasari dengan keikutsertaan kita, kayak misalkan pengairannya, atau kita nggak diikut sertakan, otomatis secara alam lah gitu, sudah diatur dengan alam tersendiri, maka zakatnya itu adalah 10%.
Tapi kalau misalkan kita ikut serta dalam menjaga atau merawat perkebunan tersebut, termasuk mengairi atau irigasi dan sebagainya, maka yang diwajibkan ketika panen atau ketika kita memetik hasil dari sebuah pertanian tersebut adalah 5%. Wa amwal tijarati wajibuha rubu'u usyri fiha usri'ut at-tijarati warikazu wal maqdan, yaitu harta dengan wajibnya mengeluarkan zakat dengan harta dagangan adalah 10-nya dari harta tersebut. At-tijarati warikazu wal ma'dan, yaitu harta benda zahiliyah yang terpendam. Rikaz itu termasuk apa? Jadi harta karun. Kalau misalkan kita nemu harta karun dan harta tersebut nggak ada yang punya ya, bukan harta milik orang lain yang kayak kita nemu di jalan, kayak nemu HP gitu. Nah itu mah kalau bisa harus dikembalikan gitu, karena bukan hak kita. Tapi kalau misalkan harta itu adalah harta karun yang atau temuan gitu ya, udah diberitakan tapi tidak ada pemiliknya gitu, maka dia termasuk ar-rikaz wal maqdan, yaitu termasuk apabila mencapai nisabnya seperti zakat emas gitu. Kalau misalkan dirupiahkan mungkin perak dan emas itu senilai 85 juta gitu. Zakatnya berapa? 2,5%. Ya, 2,5%. Nah, ini wajib. Tapi kalau misalkan ar-rikaz ini nisabnya itu bukan tahunan. Kalau misalkan zakat mal itu kan tahunan. Jadi kalau misalkan kita punya emas, kita punya harta mungkin senilai 85 juta, nanti ketika misalkan haulnya itu di bulan Ramadan, itu enggak terkikis atau enggak berkurang, maka wajib untuk kita mengeluarkan zakatnya. Nah, kalau misalkan 85 juta mungkin 2,5% dari itu harus dikeluarkan gitu. Karena sejatinya sedekah beda ya dengan sedekah. Zakat itu adalah mensucikan harta. Kalau sedekah menjaga harta, wal ikhlas, dan ikhlas itu menjaga amalnya. Dan juga ada zakat pertambangan. Nah, itu kalau misalkan kita hitung ada 6. Apa saja yang harus dizakati ketika di dalam usaha? 1, ada hewan ternak. Yang kedua ada emas. Kalau kita punya emas, biasanya emas balokan atau emas yang nisabnya itu berapa ya? Berapa gram itu? 3 berapa? Lupa dah. Pokoknya kalau diuangkan senilai, kalau nggak salah 8 berapa gitu, lupa. Kalau diuangkan pokoknya 85 juta dari harga emas tersebut. Yang ketiga ada tumbuh-tumbuhan, yang keempat ada harta dagangan, yang kelima ada harta benda jahiliyah yang dipertemukan. Kata harta korun, harta Firaun, kalau ditemuin sama kita terus kita hitung tuh hartanya berapa duit, sampai nisab haulnya sama seperti nisab haul dari zakat mal, kemudian dikeluarkan langsung pada penemuan hari itu juga. Kalau misalkan zakat kan nanti zakat yang emas itu atau zakat mal itu kan haul, atau dia itu harus mencapai waktu 1 tahun. Tapi kalau barang temuan, ketika dia menemukan tersebut sampai kepada batas nisabnya, maka di waktu itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Wal ma'dan, dan juga hasil dari pertambangan kayak emas atau intan ya. Pokoknya hasil dari tambang, batu bara. Nah, itu ada daripada zakatnya. Dan kemudian yang perlu kita sampaikan juga, kita ingatkan bahwasanya zakat ini adalah zakat wajib. Kalau zakat wajib itu berarti
pengeluarannya, penyalurannya pun harus kepada tepat sasaran. Kayak zakat itu ya nggak bisa kayak misalkan buat masjid gitu. Ya adapun masjid sebagai penyalurnya gitu. Jadi bukan masjid yang menerima zakat, tapi yang menerima zakat adalah asnaf, 8 asnaf yang di dalam Al-Qur'an telah diatur. Yang pertama ada fakir miskin, kemudian ada ibnu sabil, orang yang berjalan di jalan Allah gitu. Ada amil, kemudian ada orang yang terlilit hutang. Nah, zakat itu harus sampai ke tangan orang tersebut gitu. Bukan ke tangan mungkin pengelola masjid atau begitu. Kalau misalkan dia sebagai amil mungkin boleh gitu. Yang perlu disampaikan juga beda dengan sodakoh atau infak. Kalau infak ini bebas siapa saja penerimanya. Karena sodakoh ini umum, tidak hanya berbentuk harta atau uang gitulah. Tapi sodakoh juga berbentuk kayak tenaga, pikiran, bisa. Bahkan kata Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi ahika sodakoh. Senyum di hadapan saudaramu termasuk sodakoh. Itu senyum aja sodakoh itu. Kemudian apa yang bedanya dengan infak? Tadi ya, kalau sodakoh itu kan umum. Tapi kalau infak itu biasanya hanya harta atau uang gitu. Mungkin pada proses pembentukan atau sesuatu yang berbentuk ibadah kayak pembangunan masjid, mushola gitu. Ini kita infakkan nih. Nah, itu biasanya bernilai harta benda itu untuk infak. Tapi kalau sodakoh itu lebih umum daripada infak gitu. Dua-duanya bersifat sunnah kecuali zakat gitu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Karena apa? Karena zakat itu kalau misalnya kita keluarkan itu adalah kewajiban. Kalau misalnya kita nggak keluarin dosa gitu. Tapi kalau misalkan kalau sodakoh sama jariyah sama infak itu sunnah gitu, nggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah itu ketika zakat, yaitu tadi pasti ada ada niat. Pertama ada niat karena wajib. Niatnya zakat, ya niatnya zakat itu wajib gitu. Ketika kita mengeluarkan zakat, ya wajib kita berniat untuk mengeluarkannya. Jangan kayak sodakoh kita nggak niat terhitung sodakoh gitu. Jangan sampai kita melakukan hal kewajiban tapi keliru gitu. Yang nanti bakalan Allah mardudatun, Allah tolak tuh dari ibadah-ibadah yang wajibnya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan buat kita. Mungkin ada yang mau bertanya, kalau nggak ada ya. Menarik banget kita temanya mengenai infak. Ini kan di perusahaan ini kan hanya ada potongan ketika penjualan aja. Kalau gaji tetap normal. Saya seperti kita sudah jalanin ya dari pertama perusahaan yang berdiri, karena yang sifatnya memang uangnya ini kan kita peruntukkan untuk jasa perusahaan dan untuk sustainability usahanya berkelanjutan baik dari perusahaan ataupun si karyawan tersebut. Ada kayak berupa tujuannya untuk mereka dipaksa untuk berinvestasi akhirat, kemudian biar jualannya ada keberkahan dan keberlanjutan. Nah, itu kalau dipakainya untuk infak tidak masalah ya, asal jangan zakat ya. Iya, betul. Zakat kan yang sudah ditentukan kan saluran. Kalau infak itu disalurkannya tidak masalah untuk masjid, makan rakyat, itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Jadi tadi benar. Kayak kita kan sebenarnya ada nih. Jadi sekarang itu ada namanya zakat profesi. Ada tuh zakat profesi. Nah ini sebenarnya berkaitannya atau nisab haulnya itu sama seperti zakat mal, zakat harta gitu. Nisabnya sama, cuma ketentuannya berbeda. Jadi zakat profesi ini dihitung dari profesi atau kalau dihitung-hitung ya nasab
nasab yang terhitung sampai 85 juta itu terhitung sampai terkumpul, misalkan dia gajinya mungkin kalau dipecah 10 juta dihitung bersih. Misalkan dia setiap bulan mendapatkan gaji 10 juta. Tapi itu udah bersih. Maksudnya bersih itu udah laba kotor dan sebagainya, itu keuntungan udah 10 juta. Maka dia wajib nih untuk mengeluarkan zakat profesi. Nah, zakat profesinya ini dia dihitungnya berapa? Jadi dari 10 juta tersebut berapa 2,5%-nya gitu. Dari pendapatan tahunan, tapi dipecah kalau zakat profesi. Nah, ini juga sebenarnya masih gimana ya? Ada fatwanya, cuma secara pelaksanaannya kadang-kadang dari kita tuh yang penting orang dapat gaji 10 juta aja. Rata-rata perusahaan-perusahaan itu begitu, main potong-potong aja. Padahal kalau secara fatwa atau DSN MUI-nya gitu ya, yang wajib mengeluarkan zakat profesinya itu ketika penghasilan 10 juta itu bersih, enggak terpotong lagi dengan biaya kebutuhan hidup, enggak terpotong lagi dengan cicilan dan sebagainya itu. Nah, tapi kalau misalkan tadi sebagaimana yang setelah diterapkan di sini ya, kayak misalkan infak gitu, sebagaimana kita juga udah tahu, udah paham gitu, 2,5% dari gaji misalkan kita jualan dan sebagainya. Nah, itu secara langsung membiasakan. Dan penyalurannya pun ya tadi, karena bukan zakat, maka ketika penyalurannya itu bernilai positif, maka nggak jadi masalah. Kayak misalkan tadi ya, buat membantu memakmurkan masjid atau sedekah kayak makan gratis gitu, itu nggak jadi masalah gitu. Buat besar kembali gitu. Kan buat kajian-kajian juga kan dari situ juga. Kajian juga dari situ. Ya tadi selama selama masih itu berjalan, kayak misalkan diinfakkan hasil infak tersebut untuk kemakmuran musola. Ya, kemakmuran musola banyak, ada taklimnya atau ada, pokoknya biar musola itu jadi makmur gitu. Biar ada sesuatu yang bisa memakmurkan daripada tersebut. Itu kan pasti perlu biaya. Nah, nggak apa-apa ada infak di dalam tersebut gitu. Asal jangan dipakai buat sesuatu yang diharamkan gitu. Diambil dari infak tapi buat sesuatu yang diharamkan, kayak main slot atau berjudi atau mabuk-mabukan, itu salah itu ya. Jadi nggak jadi masalah, kecuali zakat, jangan sampai penyalurannya salah gitu. Bahkan kalau bisa zakat itu, kalau misalkan mungkin kita punya target sendiri, kita melihat sendiri dengan langsung gitu, zakat itu bisa kita langsung salurkan kepada orang yang bersangkutan. Kayak misalkan ada orang fakir miskin dan sebagainya, kita langsung salurkan ke dia, itu nggak jadi masalah, tanpa melalui biasanya kan banyak tuh ambil zakat atau lembaga-lembaga zakat gitu, kayak Basnas dan sebagainya gitu. Yang penting tadi, ketika kita melakukan zakat tersebut, kita berniat untuk menggugurkan kewajiban kita dengan berzakat ya. Dan mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat, bisa mengambil ibrah, pelajaran, dan bisa kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.